Robot, ya, merupakan kata yang sudah tidak asing lagi bagi kita, terutama dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat seperti saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Purbalingga yang terdiri dari saya, Rehanri Muhammad Naufal dengan NIM 215231170. Saya Ikut Zikri dengan NIM 215230117. Saya Sabrina Grati Bahira dengan NIM 215231171. Kami bertiga akan mempresentasikan sebuah karya ilmiah yang berjudul Kekhawatiran Apakah Manusia Akan Digantikan oleh Robot. Berikut presentasinya. Pada slide abstrak ini, kami akan membahas beberapa poin penting, yaitu yang pertama, kekhawatiran pergantian manusia oleh robot dalam perkembangan robotika dan kecerdasan buatan. Yang dimaksud di sini adalah di tengah-tengah kemajuan pesat dalam bidang robotika dan kecerdasan buatan, muncul sebuah kekhawatiran gitu di era masyarakat sekarang, yang mana ini semakin penting, kayak apakah manusia akan tergantikan oleh robot dengan adanya perkembangan AI seperti zaman ini yang sangat pesat ya. Jadi ini adalah pertanyaan yang seringkali menimbulkan perdebatan hangat. Dan poin yang kedua yaitu analisis implikasi ekonomi, sosial, dan budaya dari pergantian manusia oleh robot. Nah, di dalam karya ilmiah ini kami akan membahas dan menganalisis berbagai implikasi baik itu sosial, ekonomi, maupun budaya yang dapat timbul dari potensi penggantian manusia oleh robot. Dan poin yang ketiga, tinjauan literatur mendefinisikan robot dan kecerdasan buatan serta perkembangan terkini. Nah, yang dimaksud itu kayak melalui serangkaian tinjauan literatur, kita itu memahami dan mendefinisikan apa itu robot dan kecerdasan buatan serta mengeksplorasi perkembangan terkini dalam bidang ini. Poin yang keempat, argumen pro dan kontra pergantian manusia oleh robot. Nah, jadi di topik ini nggak hanya berisi fakta dan angka, ada perdebatan yang cukup intens juga mengenai kemungkinan manusia digantikan oleh robot. Jadi kayak ada argumen yang pro dan juga yang kontra. Poin yang kelima, dampak potensial pada lapangan pekerjaan manusia dan implikasi sosial ekonomi dan budaya. Nah, kita juga berusaha memahami nih dampak potensi dari perubahan ini pada berbagai lapangan pekerjaan manusia serta implikasi sosial ekonomi dan masih banyak hal. Nah, dan di poin yang terakhir, analisis kelebihan dan kelemahan robotisasi sektor yang unggul dan aspek di mana manusia masih unggul. Jadi kayak salah satu cara untuk melihat permasalahan ini itu dengan melakukan kelebihan dan kelemahan dari robotisasi. Dengan cara ini kita dapat menemukan sektor mana robot yang memiliki unggulan, mana yang kelemahan, dan menjelaskan aspek-aspek mana yang dapat mempengaruhi tergantinya manusia oleh robot. Di slide yang berikutnya yaitu berisi tentang latar belakang, yang dimana kami menjelaskan pesatnya perkembangan teknologi robotika dan AI. Melihat zaman yang penuh dengan teknologi pada saat ini tidak akan menutup bagaimana perkembangan pesatnya yang akan menciptakan robot. Jadi kami akan menjelaskan secara umum bagaimana perkembangan teknologi di kategori AI ini. Dan yang poin yang kedua, kekhawatiran pergantian manusia oleh robot di berbagai sektor kehidupan. Nah, kayak ada kekhawatiran yang terus muncul pastikan sebagai manusia, apakah kerjaannya akan terganti dengan perkembangan zamannya saat ini. Dan yang poin ketiga, implikasi sosial, ekonomi, dan budaya dari pergantian ini. Jadi kami akan menjelaskan bagaimana robot itu dari segi implikasi sosial dan juga ekonomi serta budayanya, dia akan berimpact di berbagai sektor yang bagaimana akan kami jelaskan. Jadi tujuan penelitian ini kami menganalisis dampak dan mencari peluang kolaborasi antara manusia dan robot. Jadi kayak kami mencari potensi seberapa besar robot akan menggantikan manusia di masa yang akan datang. Dan poin yang terakhir, manfaat penelitian ini mendapatkan pemahaman mendalam dan wawasan tentang tantangan dan peluang teknologi robotika AI. Di slide selanjutnya yaitu rumusan masalah. Kami ada 3 rumusan masalah, yaitu yang pertama, apakah manusia akan digantikan oleh robot di masa depan? Yang kedua, apa implikasi sosial, ekonomi, dan budaya dari kemungkinan ini? Dan yang terakhir, bagaimana pertumbuhan penggunaan robot dan dalam berbagai sektor kehidupan dapat berdampak pada lapangan pekerjaan manusia.
Slide selanjutnya yaitu tujuan penelitian, yang dimana tujuan penelitian kita itu ada 3. Yang pertama, menganalisis implikasi sosial dari potensi pergantian manusia oleh robot dalam masyarakat. Nah, pada tujuan pertama penelitian ini, kita ingin memahami dan menganalisis implikasi sosial dan potensi penggantian manusia oleh robot dalam masyarakat. Ini tuh juga mencakup bagaimana hubungan antar manusia berubah, pergeseran dalam struktur sosial, dan perubahan dalam cara kita berinteraksi dan berkomunikasi. Dan tujuan yang kedua, mengidentifikasi dampak ekonomi yang mungkin terjadi akibat perkembangan teknologi, robotika, dan kecerdasan buatan. Yang dimaksud tujuan kedua ini adalah mengidentifikasi dampak ekonomi yang mungkin terjadi akibat perkembangan teknologi, robotika, dan kecerdasan buatan. Ini mencakup perubahan dalam struktur pekerjaan, distribusi pendapatan, dan kemungkinan perlunya pendidikan dan pelatihan baru untuk mempersiapkan tenaga kerja untuk masa depan yang lebih otomatis. Dan tujuan yang terakhir, menganalisis kelebihan dan kelemahan robotisasi serta peluang kolaborasi manusia robot dalam lingkungan kerja. Nah, tujuan terakhir ini menganalisis kelebihan dan kelemahan robot ini. Jadi kayak dalam lingkungan kerja, kita akan melihat bagaimana robot dan manusia bersama untuk menciptakan hasil yang lebih efisien, atau akankah robot yang menggantikan manusia. Manfaat penelitian. Dengan penelitian ini, kami berharap dapat memberikan manfaat yang lebih mendalam terkait implikasi sosial, ekonomi, dan budaya dari perkembangan robotika dan kecerdasan buatan. Ini akan membantu kita dalam mempersiapkan diri untuk menghadapi perubahan yang mungkin terjadi di lingkungan sekitar kita. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan wawasan kepada kita terkait tantangan yang mungkin muncul akibat pergantian manusia oleh robot. Kita dapat merumuskan strategi untuk menghadapi dan mengatasi tantangan ini, baik itu di tingkat individu, masyarakat, maupun kebijakan pemerintah. Terakhir, melalui penelitian ini, kami berharap dapat memperluas literatur akademik dan kontribusi penelitian terkait kekhawatiran dan dampak potensi penggantian manusia oleh robot. Melalui pengetahuan yang didapat dari penelitian ini, dapat dijadikan dasar untuk penelitian lebih lanjut dan membantu para pembuat kebijakan untuk merumuskan respon terkait perubahan ini. Selanjutnya, apa sih itu robot? Robot adalah gabungan dari ilmu pengetahuan, teknologi, dan teknik yang menghasilkan mesin, yang dimana mesin ini dapat melakukan tugas-tugas atau tindakan manusia. Secara sederhananya, robot adalah mesin atau alat yang dibuat atau dirancang dan diprogram untuk melakukan tugas tertentu, baik secara otomatis maupun dengan panduan manusia. Kalau kecerdasan buatan atau yang biasa kita kenal dengan AI adalah menambahkan kecerdasan ke dalam suatu sistem. Nah, kecerdasan yang dimaksud ini merujuk pada kemampuan sistem untuk belajar, beradaptasi, dan memahami serta melakukan tugas dengan minimal intervensi manusia. Kecerdasan buatan ini menjadi motor utama di balik banyaknya teknologi canggih saat ini, termasuk salah satunya adalah robotika. Selanjutnya, kita akan membahas perkembangan robotika. Perkembangan dalam robotika bertujuan untuk memenuhi kebutuhan kita dan mengikuti perkembangan industri 4.0. Sejauh ini, kita telah menyaksikan kemajuan yang signifikan dalam bidang ini. Sistem robotika dirancang untuk mampu mengerjakan berbagai tugas dengan efisien dan tingkat akurasi yang tinggi. Teknologi robotika terus dikembangkan untuk menghadapi kebutuhan yang semakin mendalam dan kompleks, seperti di bidang medis dan konstruksi. Setelah kita berbicara tentang perkembangan robotika, selanjutnya bagaimana dengan perkembangan kecerdasan buatan? Perkembangan kecerdasan buatan memiliki peran penting dalam mengubah cara kita melakukan tugas-tugas yang memerlukan kecerdasan manusia. Ini mencakup perubahan atau pengembangan algoritma dan model statistik yang memungkinkan komputer untuk melaksanakan tugas-tugas seperti penerjemahan bahasa, menganalisis data yang kompleks, dan memberikan rekomendasi yang relevan. Kecerdasan buatan terus berkembang untuk mencapai tingkat kemampuan yang lebih tinggi. Potensi penggantian manusia oleh robot. Kita akan membahas 3 poin, yaitu efisiensi waktu kerja, biaya karyawan, dan tingkat resiko kerja.
Potensi penggantian manusia oleh robot dapat terlihat dari kemampuan robot dan kecerdasan buatan untuk bekerja dengan tingkat efisiensi waktu yang tinggi. Mereka dapat melakukan tugas-tugas dengan kecepatan yang lebih tinggi dengan tingkat akurasi dan konsistensi yang lebih tinggi daripada manusia. Ini menghasilkan peningkatan produktivitas dalam berbagai sektor. Yang kedua, biaya karyawan. Penggunaan robot dalam suatu sektor dapat mengurangi biaya karyawan dalam jangka panjang. Kenapa itu bisa terjadi? Meskipun biaya awal untuk memiliki robot itu dan pemeliharaannya bisa mahal atau bisa tinggi, tetapi penggunaan robot dapat mengurangi biaya tunjangan, gaji, dan manfaat lainnya yang biasanya diberikan kepada tenaga kerja manusia. Dalam beberapa kasus, biaya yang dikurangi dapat dialihkan untuk biaya operasional dan pemeliharaan robot tersebut. Yang ketiga, tingkat risiko kerja. Nah, pekerjaan yang memiliki tingkat risiko yang tinggi atau termasuk dalam kategori pekerjaan yang tidak aman dapat digantikan dengan teknologi robot. Robot dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan atau tugas-tugas yang berbahaya dengan ketepatan yang tinggi. Nah, dengan begitu kita tidak perlu mengorbankan keselamatan manusia. Dengan menggantikan pekerjaan beresiko tersebut, potensi risiko kecelakaan dapat dikurangi dan meningkatkan keselamatan tenaga kerja. Implikasi sosial, ekonomi, dan budaya bagaimana dampaknya pada lapangan pekerjaan. Yang pertama itu penggantian pekerjaan rutin. Robot cenderung dapat menggantikan pekerjaan yang bersifat rutin dan berulang, sehingga dapat dilakukan dengan lebih efisien. Contohnya itu ada perakitan, pengemasan, pemrosesan data, dan pemeliharaan dapat diotomatiskan menggunakan robot. Dalam banyak kasus, pekerjaan-pekerjaan atau tugas-tugas rutin ini dilakukan dengan lebih cepat dan lebih akurat oleh robot. Yang kedua, peningkatan produktivitas. Bagaimana sih robot dapat meningkatkan produktivitas? Nah, kemampuan robot untuk bekerja dengan tingkat efisiensi atau akurasi yang tinggi dapat menghasilkan peningkatan produktivitas dalam proses produksi. Contohnya, dalam produksi dengan tingkat kesalahan yang rendah dapat menekan biaya pembuatan dan meningkatkan penghasilan perusahaan. Hal ini juga dapat mempercepat proses dan waktu pengiriman barang ataupun penyelesaian proyek. Yang ketiga, perubahan kebutuhan keterampilan. Nah, ini yang paling penting. Dengan adanya penggunaan robot dalam lapangan pekerjaan, ini mendorong pekerja manusia untuk harus meningkatkan keterampilan-keterampilan yang lebih kompleks. Robot mungkin menggantikan pekerjaan manusia yang lebih mekanis, tapi pekerja manusia itu lebih unggul dalam aspek kreativitas, kepemimpinan, dan interaksi sosial yang lebih kompleks. Oleh karena itu, pekerja manusia sebaiknya dapat beradaptasi dan meningkatkan keterampilan-keterampilan yang tidak dapat digantikan oleh robot. Penggunaan asisten virtual dan chatbot dapat mengubah cara kita berinteraksi dengan orang lain. Semakin banyaknya pengguna teknologi ini dapat menggeser cara interaksi sosial kita yang biasanya dilakukan secara langsung menjadi antarmuka digital. Hal ini dapat mempengaruhi dinamika komunikasi dan interpersonal kita. Teknologi robotika dan kecerdasan buatan juga mempengaruhi sektor pendidikan. Kehadiran mentor virtual, chatbot, evaluasi otomatis, dan juga pembelajaran jauh yang membuka akses yang jauh lebih mudah untuk mendapatkan informasi dan juga pengetahuan. Hal ini dapat mempercepat perkembangan masyarakat dalam mengakses pendidikan dan juga mendapatkan kesempatan belajar. Perkembangan teknologi membawa perubahan dalam gaya hidup masyarakat sehari-hari. Otomatisasi yang semakin luas dapat mempengaruhi rutinitas sehari-hari, seperti membersihkan rumah dengan bantuan robot otomatis. Penerapan teknologi ini dapat membantu masyarakat untuk menghemat waktu dan tenaga, namun juga dapat mengubah cara kita menjalani rutinitas sehari-hari. Penggunaan robot dalam biaya produksi dapat mengurangi biaya tenaga kerja dalam jangka panjang. Robot tidak memerlukan gaji, tunjangan, ataupun manfaat lainnya yang biasanya diberikan kepada para pekerja manusia. Dengan biaya produksi yang rendah, perusahaan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi mereka dengan mengalokasikan sumber daya ke aspek lain seperti inovasi, penelitian, dan juga pengembangan. Perkembangan dalam bidang robotika menciptakan peluang baru untuk pertumbuhan ekonomi. Inovasi dan penemuan baru dalam teknologi robotika membuka jalan bagi pengembangan solusi baru yang dapat meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kualitas dalam berbagai sektor.
Dengan pertumbuhan yang cepat dalam industri ini, ekonomi digital berkembang dan mengubah model bisnis yang masih bersifat tradisional. Robotisasi dapat membantu perusahaan untuk mengurangi biaya produksi, meningkatkan kualitas produk, dan meningkatkan efisiensi operasional. Dengan adopsi teknologi yang tepat, perusahaan dapat menjadi lebih efisien dan kompetitif di pasar internasional. Contohnya dalam sektor otomotif, penggunaan robot dapat mempercepat produksi dan peningkatan kualitas kendaraan yang dihasilkan. Dalam industri manufaktur, robotisasi digunakan untuk menjalankan tugas-tugas produksi yang berulang dan membutuhkan tingkat akurasi yang tinggi. Robot mampu melakukan pemasangan bagian komponen dengan akurasi dan kecepatan yang tinggi, meningkatkan efisiensi produksi, dan mengurangi kesalahan manusia. Robotisasi memainkan peran penting dalam sektor pertanian, membantu petani dalam mencapai hasil yang baik. Robot digunakan untuk meningkatkan produktivitas tanaman dengan menggunakan teknologi seperti robot penyemprot dan sistem irigasi otomatis. Dengan adanya robot-robot pertanian, risiko kecelakaan kerja dapat berkurang, sementara efisiensi dan kualitas hasil panen bisa meningkat. Robotisasi memainkan peran penting dalam sektor pertanian, membantu petani dalam mencapai hasil yang baik. Robot digunakan untuk meningkatkan produktivitas tanaman dengan menggunakan teknologi seperti robot penyemprot dan sistem irigasi otomatis. Dengan adanya robot-robot pertanian, risiko kecelakaan kerja dapat berkurang, sementara efisiensi dan kualitas hasil panen bisa meningkat. Dalam sektor layanan kesehatan, robotisasi berkontribusi dalam meningkatkan layanan kesehatan. Robot membantu dalam menjalankan tugas-tugas tenaga medis, seperti melakukan prosedur bedah, menyampaikan obat kepada pasien, dan membantu dalam pemantauan kesehatan. Penggunaan robot ini dapat menjaga kualitas pelayanan yang konsisten, mengurangi resiko penyebaran penyakit, dan mendukung efisiensi dalam pengelolaan pasien. Penggunaan robot yang terhubung ke jaringan atau sistem dapat rentan terhadap serangan cyber. Hal ini dapat mengakibatkan data yang sensitif, bocor, atau pengambil alihan kontrol yang sangat berbahaya. Keamanan dan privasi harus menjadi perhatian utama dalam mengembangkan sistem robot yang aman agar dapat melindungi informasi dan mencegah serangan yang merugikan. Robot memiliki kemampuan untuk melakukan tugas dengan akurat, tetapi mereka memiliki keterbatasan dalam pemecahan masalah yang rumit atau menghadapi situasi yang tidak terduga. Kreativitas dan kemampuan adaptasi yang dimiliki manusia masih menjadi keunggulan dalam menangani situasi yang kompleks dan memerlukan solusi yang inovatif. Mengimplementasikan teknologi robotisasi membutuhkan biaya yang cukup signifikan. Robot, perangkat lunak, dan infrastruktur yang diperlukan dalam pengoperasian robot tentu memiliki biaya yang cukup tinggi. Selain itu, perawatan dan pemeliharaan secara berkala juga memerlukan investasi yang terus-menerus. Bagi perusahaan yang memiliki keterbatasan finansial, biaya ini dapat menjadi hambatan dalam adopsi robotisasi. Dalam kesimpulan kami ingin menyoroti beberapa poin penting yang telah kita bahas dalam karya ilmiah ini tentang pergantian manusia oleh robot. Pertama, perkembangan teknologi robotika dan kecerdasan buatan telah menghadirkan perubahan signifikan dalam berbagai sektor kehidupan kita. Namun, meskipun penggunaan robot semakin meluas, peran manusia dalam hal kreativitas, emosi, dan pemecahan masalah kompleks tetap tak tergantikan. Yang kedua, kami telah mengidentifikasi implikasi sosial, ekonomi, dan budaya yang mungkin terjadi akibat potensi pergantian manusia oleh robot. Interaksi sosial kita dapat berubah dengan penggunaan asisten virtual atau chatbot. Gaya hidup kita dapat berubah atau dipengaruhi oleh otomatisasi dalam rutinitas sehari-hari. Dan pendidikan dan pembelajaran dapat mengalami perubahan dengan adanya mentor virtual dan evaluasi otomatis. Yang ketiga, kami juga menyoroti manfaat dari penggunaan robotisasi, seperti peningkatan produktivitas dalam industri manufaktur, peran robot dalam meningkatkan produktivitas pertanian, dan kontribusi robot dalam meningkatkan layanan kesehatan dengan mengurangi resiko penyebaran penyakit. Namun, keberadaan robotisasi juga memiliki keterbatasan yang perlu dipertimbangkan. Masalah keamanan dan privasi memiliki perhatian utama ketika robot terhubung dengan jaringan atau sistem yang rentan terhadap serangan cyber. Selain itu, robot juga memiliki keterbatasan dalam kreativitas dan kemampuan adaptasi, serta memerlukan biaya implementasi dan perawatan yang cukup tinggi. Dalam rangka menghadapi tantangan dan peluang yang ditimbulkan oleh perkembangan teknologi robotika, diperlukan regulasi dan kebijakan yang mempertimbangkan dampak sosial, ekonomi, dan juga budaya.
Kolaborasi antara manusia dan robot yang cerdas dan efisien dapat menciptakan masa depan yang lebih baik bagi kita semua. Dengan demikian, kami berharap karya ilmiah ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang implikasi kekhawatiran penggantian manusia oleh robot dan memberikan panduan bagi pengambilan keputusan yang berkelanjutan dalam menghadapi perkembangan teknologi robotika yang terus berlangsung. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kami kelompok Purbalingga. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.